Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menjelaskan pentingnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, dua orang dari kabilah Bali, suatu kabilah keturunan Kudaah, telah masuk Islam. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang dari keduanya telah mati syahid, dan yang satunya lagi mati 1 tahun kemudian. Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an berkata, aku bermimpi bahwa orang yang mati terakhir itu masuk atau dimasukkan ke dalam surga terlebih dahulu daripada yang mati syahid. Aku merasa heran terhadap kejadian tersebut. Esok paginya, aku sampaikan mimpiku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang mimpi itu aku ceritakan. Maka Nabi bersabda, bukankah orang yang mati terakhir itu berpuasa penuh pada bulan Ramadan dan sholat sebanyak 6.000 rakaat dan sekian rakaat sholat selama 1 tahun. Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibah At-Targhib. Jika setiap bulan dalam 1 tahun berjumlah 29 hari, lalu dikalikan dengan sholat fardu 5 kali sehari ditambah sholat witir, maka sudah berjumlah 6.960 rakaat. Dan seandainya setiap bulannya dihitung 30 hari, 20 lalu dikalikan dengan sholat fardu 5 kali sehari, maka bertambah 20 ditambah sholat rawatib, kemudian ditambah sholat nawafil, maka tidak dapat kita bayangkan berapa banyak rakaat. Ibnu Majah radhiyallahu an berkata, juga meriwayatkan kisah di atas dengan rinci. Thalhah radhiyallahu an sebagai orang memimpikan hal itu bercerita, ada 2 orang dari suatu kabilah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keduanya masuk Islam secara bersamaan. Kemudian sahabat yang satu adalah orang yang penuh semangat dan berani dengan sehingga dalam suatu peperangan ia telah syahid. Dan yang satunya lagi meninggal dunia 1 tahun kemudian. Dalam mimpi itu aku berdiri di depan pintu surga, dan kedua orang itu juga ada di sana. Seseorang yang datang dari surga
dan mengizinkan sahabatnya yang meninggal dunia 1 tahun kemudian untuk masuk surga. Sedangkan sahabat yang mati syahid tetap di tempatnya. Tak lama kemudian dari dalam surga datanglah seorang yang mengizinkan sahabatnya yang syahid untuk masuk surga. Ia berkata kepadaku, engkau belum saatnya masuk surga. Pulanglah. Ketika bangun pada pagi harinya, aku ceritakan mimpiku itu kepada orang-orang. Semuanya sangat heran mengapa si syahid baru diizinkan masuk surga setelah orang meninggal dunia itu 1 tahun kemudian. Seharusnya yang mati syahid terlebih atau yang lebih dulu masuk surga. Kenapa harus yang mati 1 tahun kemudian yang masuk surga terlebih dahulu? Mengapa kalian heran? Jawab kami, akhirnya mereka menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan peristiwa itu kepada beliau. Kemudian Nabi bersabda, mengapa kalian heran? Jawab Nabi. Kemudian kami menjawab, ya, kami heran ya Rasul. Kami heran dengan peristiwa itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, seharusnya yang mati syahid dulu masuk surga. Akhirnya mereka menemui Nabi Muhammad SAW dan menceritakan peristiwa itu kepada beliau. Ketika bangun pada pagi harinya, kuceritakan mimpiku itu kepada orang-orang. Semuanya sangat heran mengapa si syahid baru diizinkan masuk surga setelah orang meninggal dunia itu 1 tahun kemudian. Seharusnya yang mati syahid lebih dahulu masuk surga. Akhirnya mereka menemui Nabi Muhammad SAW dan menceritakan peristiwa itu. Beliau bersabda, mengapa kalian heran? Kata Nabi. Kemudian jawab kami, ya Rasul, kami heran mengapa syahid yang bersemangat tinggi dalam memperjuangkan agama lebih akhir masuk surga daripada orang yang meninggal dunia 1 tahun kemudian. Jawab Nabi Muhammad SAW, bukankah ia memiliki kelebihan 1 tahun beribadah daripada si syahid? Jawab kami, benar. Tanya Nabi, bukankah ia memiliki kelebihan 1 bulan saum Ramadan daripada si syahid? Kami jawab, ya, benar. Kemudian Nabi tanya kembali, bukankah ia memiliki kelebihan sujud dalam sholat daripada si syahid? Kami jawab, ya, benar. Sabda Nabi, perbedaan 2 orang itu ibarat langit dan bumi. Riwayat lain, sebagaimana riwayatnya di atas, masih banyak dalam kitab-kitab hadis seperti tertulis dalam Sunan Abu Daud, bahwa perbedaan antara keduanya ketika masuk surga itu 8 hari. Ketika orang yang terakhir mati masuk surga,
8 hari kemudian baru si syahid masuk surga. Sesungguhnya kita tidak dapat memahami betapa besar nilai sholat itu ketika mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat adalah penyejuk mataku. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut menunjukkan bahwa beliau sangat mencintai sholat. Berarti sholat bukankah hal yang biasa? Dalam hadis lain diceritakan bahwa ada seorang bersaudara, kakaknya telah meninggal dunia lebih dahulu. 40 hari kemudian barulah adiknya meninggal dunia. Kakaknya lebih soleh daripada adiknya. Orang-orang pun pada memuji-muji kakaknya. Ketika Nabi SAW mendengar hal itu, beliau bersabda, apakah adiknya bukan seorang muslim? Jawab orang-orang, ya, seorang muslim. Kemudian Nabi bertanya, apakah adiknya bukan seorang muslim? Jawab orang-orang, ya, dia seorang muslim. Nabi jawab, tetapi derajatnya lebih rendah daripada kakaknya. Apakah adiknya bukan seorang muslim? Jawab orang-orang. Kata Rasul, ya. Nabi Muhammad bersabda, apakah adiknya bukan seorang muslim? Jawab orang-orang, dia seorang muslim, tetapi derajatnya lebih rendah daripada kakaknya. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana kalian tahu dalam 40 hari itu berapa banyak derajat adiknya telah meninggalkan karena sholat? Perumpamaan sholat 5 waktu bagaikan anak sungai yang jernih dan dalam di depan rumah seseorang, dan ia mandi di anak sungai itu setiap hari 5 kali. Maka apakah masih melekat kotoran di tubuhnya? Sabda beliau selanjutnya, apakah kalian mengetahui dalam 40 hari itu sejauh manakah sholat telah meninggalkan derajatnya? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.